Jamaah sholat tarawih, sholat isya dan sholat tarawih Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini terasa kita sudah memasuki malam yang ketiga sholat tarawih, dan insya Allah besok kita akan melaksanakan ibadah shaum juga yang ketiga. Kita berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan banyak sebutan yang mengikutinya. Ada Ramadan disebut dengan Syahrul Shiyam, bulan puasa. Tapi di sisi lain Ramadan juga disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Atau yang populer juga Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Dan masih banyak sebutan-sebutan lain. Ramadan disebut bulan puasa karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita, hambanya ini, untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan full 1 bulan. Al-Baqarah 183 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, juga sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Mudah-mudahan dengan puasa itu kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jamaah sekalian, ibadah puasa mendidik kita untuk menjadi hamba yang disiplin. Bagaimana tidak? Kita diperintahkan puasa start mulai subuh. Kita menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri, dan tidak boleh juga yang lain-lain membatalkan puasa sampai nanti maghrib. Antara subuh sampai maghrib kita tak, walaupun ada makanan di depan kita, ada minuman di depan kita, kita tidak berani memakai. Kenapa? Sedang puasa, disiplin. Yang kedua, puasa juga mengajarkan kejujuran. Orang yang berpuasa jujur. Yang tahu dia puasa atau tidak hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau di siang hari ada di rumah, makanan juga ada, minuman juga ada, orang lain gak ada yang lihat. Kalau kita makan pura-pura puasa, setelah kenyang kita lap bibir kita keluar pura-pura lemes, orang lain gak tahu kalau kita nggak puasa. Tapi itu tidak dilakukan oleh kita. Kenapa? Karena kita yakin walaupun orang lain gak ada yang lihat, tetangga gak ada yang lihat, tapi Allah. Jadi puasa mendidik kita menjadi hamba Allah yang jujur karena merasa diawasi oleh Allah. Dan itu artinya tidak hanya puasa, harusnya menempel pada diri kita. Jadi merasa Allah bersama kita, merasa Allah selalu mengawasi kita. Ada orang atau tidak, di tempat sepi atau di tempat ramai, Allah tahu kita. Sebagaimana juga dulu salah seorang penggembala kambing dipuji oleh Umar bin Khattab. Mas, ini kambing siapa? Kambing saya, Tuhan. Maksudnya kambing majikan saya hanya menggembalakan. Berapa jumlah? Banyak. Kalau gitu kamu ambil satu saja.
jual kepadaku, uangnya buat kamu, jangan ngomong-ngomong. Kan teman kamu sudah nggak ada, majikan kamu sudah juga ada di rumah, orang lain gak ada yang lihat, cuma saya dengan kamu, diam-diam saja. Apa kata si pegawai kambing? Tuan, boleh jadi majikan saya ada di rumah, boleh jadi teman saya sedang bermain, boleh jadi di sini tidak ada orang lain kecuali saya dan Tuhan berdua. Tapi fa'in Allah, di mana Allah? Apakah Allah enggak lihat kalau saya melakukan sesuatu yang dilarang olehnya, mengambil hak yang bukan milik saya? Itu kejujuran. Dalam bahasa tasawuf disebut dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Puasa seperti itu. Yang ketiga, puasa itu melatih, mendidik kita untuk taat kepada Allah, walaupun itu halal. Tapi kalau kata Allah belum boleh, kita tidak mau makannya. Di rumah ada sirup kita yang beli, uangnya halal. Di rumah ada biskuit kita yang beli, uangnya halal. Tapi kalau di siang hari, di bulan Ramadan, kita sedang puasa, sirup, biskuit, air es, makanan yang halal itu tidak berani kita makan. Kenapa? Allah larang. Jangan dulu makan, wahai orang yang beriman, di siang hari walaupun makananmu halal. Nanti saja kalau sudah maghrib boleh kamu makan. Ini perintah Allah. Itu artinya kalau ini diterapkan kepada kita, jangankan yang haram, jangankan yang subuhat, jangankan yang tidak jelas halal-haramnya, yang halal pun kalau Allah cegah, kita tidak berani memakannya. Puasa mendidik untuk taat kepada Allah. Ramadan syahrul syam, bulan puasa. Apakah puasa hanya menahan lapar dan haus? Tidak. Tidak hanya itu. Puasa menahan lapar dan haus juga mengendalikan hawa nafsu. Tidak boleh bergibah, tidak boleh marah dan seterusnya. Jadi artinya puasa pun mendidik perilaku, akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Bukankah itu Rasulullah diutus ke dunia ini? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu dalam rangka untuk menjadikan umatku menjadi akhlakul karimah. Salah satu cara atau metode untuk bisa berakhlak karimah, didik dengan puasa di bulan Ramadan. Ramadan syahrul syam. Yang kedua, Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah adalah pada bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam itu pada bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah 185 menjelaskan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Apa manfaat diturunkannya Al-Qur'an? Menurut ayat ini paling tidak ada 3. Yang pertama, hudal linas, sebagai pedoman hidup bagi segenap manusia, sebagai way of life, sebagai guidance, sebagai rule of thinking. Bagaimana kita hidup yang baik dan benar, Al-Quranlah pedomannya. Bagaimana kita bergaul, berkomunikasi, berinteraksi sosial, Al-Quranlah guidance-nya. Hudal linas. Yang kedua, dalam ayat ini Al-Quran juga berfungsi sebagai wabayinati minal huda, penjelas dari pedoman itu. Di Al-Quran dijelaskan mana yang halal, mana yang haram,
mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang buruk, dijelaskan sejelas-jelasnya. Haramun bayyinun wa halamun bayyinun, yang haram juga jelas, yang halal juga jelas. Kalau Allah sudah mengharamkan daging babi, haram semuanya. Hurimat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi ghairillah. Allah haramkan apa itu? Dam, darah yang mengalir. Al-maitah, bangkai. Wa lahmul khinzir, daging babi. Jangan kemudian nyeleneh, Pak, yang diharamkan kan daging babi. Kalau kulitnya boleh dong. Kalau hatinya boleh dong. Kalau ampelannya boleh. Kalau Allah sudah menyebut sesuatu yang paling enak dari bagian anggota tubuh hewan, dagingnya, yang paling enak kan daging, yang paling populer kan daging, maka seluruhnya menjadi haram. Jangan coba-coba. Sudah jelas di Al-Quran. Bagaimana cara menikah, bagaimana cara bagi waris, bagaimana cara bergaul, lengkap dalam Al-Quran. Wa bayyinati minal huda. Yang ketiga, wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan berfungsi untuk pembeda. Pembeda dari apa? Pembeda dari hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Parameternya jelas Al-Quran. Karena kalau baik buruk parameternya adalah logika, relatif. Tadi kita contohkan, dulu Indonesia ini dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun. Berapa generasi dijajah? Logika orang Belanda mengatakan mereka hebat, mereka berani, mereka tangguh, bisa mengalahkan bangsa Indonesia, kata mereka. Tapi kata kita sebagai bangsa yang terjajah, Belanda itu penjahat, Belanda itu kolonial, harus diperangi, kan gitu. Terus di mana kebenarannya? Relatif. Jadi oleh karena itu Al-Quran turun di bulan Ramadan dalam rangka untuk menegaskan kebenaran itu mutlak dari Allah. Al-haqqu birrabbika fala takunanna minal mumtahin. Kebenaran itu mutlak datang dari Allah. Maka jangan kamu menjadi orang yang ragu atas kebenaran itu. Benar menurut Allah walaupun logika kita mungkin belum menerimanya. Karena keterbatasan logika kita, yakini saja. Oleh karena itu, beriman kepada kitab Al-Quran adalah bagian dari karakteristik orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Karakteristik orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman atau mengimani kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW yang turun pada bulan Ramadan, yaitu Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, mari kita rutinkan baca Al-Quran. Maka Rasul lanjutkan di dalam sabda. Qala Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca, fahami, amalkan Al-Quran oleh kalian wahai umatku, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberi pertolongan, memberi syafaat kepada mereka-mereka yang gemar membacanya. Ramadan, Syahrul Quran, mari kita gemarkan baca Al-Quran. Kalau di luar Ramadan baca Al-Quran satu huruf nilai pahalanya 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Alif Lam Mim 3 huruf. Di luar Ramadan 10 per huruf itu. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan dari mulai 70, 700, bahkan Allah masih berjanji wallahu yudha'ifu liman yasha. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang baik dan mulia ini. Mari kita gemarkan baca Al-Quran. Terakhir, Ramadan pun disebut dengan Syahrul Mubarak.
bulan yang penuh keberkahan. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, kalau Rasulullah SAW, "Qad ja'akum syahrun Ramadan, syahrul mubarak." Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ini kata Rasulullah. Pertanyaannya adalah, di mana letak keberkahan Ramadan itu? Sehingga Rasul menggelari atau menyebut Ramadan bulan yang penuh berkah. Yang pertama, dilipat gandakan nilai pahala ibadah kita. Bapak Ibu yang tadi sholat maghrib, yang tadi sholat isya, yang tadi sholat qobliyah dan sholat ba'diyah, di bulan Ramadan berlipat nilai pahala. Yang kita bersedekah di bulan Ramadan dilipat. Dan hanya di bulan Ramadan, di bulan lain tidak. Jadi oleh karena itu, saya menghimbau memulai podium ini, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan amalia, amal-amal soleh, amal-amal yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan itu Allah melimpahkan keberkahan dan rahmat kepada kita semua. Untuk memotivasi, anggap saja Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir. Kenapa? Karena kita nggak ada jaminan Ramadan 2024 kita masih hidup dan kita berjumpa. Allah alam. Nah, untuk memotivasi diri supaya kita jangan menyia-nyiakan waktu yang penuh berkah ini, anggap saja Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir. Puasa Ramadan tahun ini puasa yang terakhir. Salat tarawih Ramadan salat tarawih yang terakhir. Karena 2024 belum tentu saya masih hidup. Kan gitu. Dengan memotivasi itu, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang istimewa ini. Ramadan syahrul mubarak, dilipat gandakan pahala. Apalagi kata Rasulullah, bulan Ramadan juga dikabulkannya segala doa. Mari kita perhatikan ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan, Al-Baqarah 183, berlanjut 184, diteruskan 185, loncat 187. 186-nya khusus tentang doa, bukan tentang ibadah puasa. Pertanyaannya adalah, ada apa Allah sisipkan ayat doa di antara ayat-ayat puasa Ramadan? Pasti ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada hamba. Itu maknanya doa di bulan Ramadan mustajabah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka jawablah aku sangat dekat. Allah itu dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan setiap doa, setiap permohonan yang dipanjatkan oleh hamba-Ku. Idza da'ani, kalau hambanya berdoa. Oleh karena itu, sekalian, mungkin dalam hidup ini ada penyakit yang gak kunjung sembuh, sudah berobat kemana-mana tapi gak kunjung sembuh. Ada masalah kehidupan, keluarga, sosial, atau masyarakat yang gak kunjung selesai. Ada problem-problem lain yang gak bisa dituntaskan. Jangan putus asa, kita punya Allah. Allah nyuruh sama kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, berdoalah kepadaku, kata aku akan kabulkan setiap doa dari hamba-hamba. Itu janji Allah. Berikutnya, keberkahan Ramadan itu kata Rasulullah, dihapus dosa-dosa kita. Sadar atau tidak, 11 bulan yang lalu kita melakukan kesalahan, melakukan kelalaian, melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan hati kita terkotori dengan dosa itu. Nah, Allah berikan dispensasi sebulan penuh dalam setahun ini, bersihkan itu kotoran-kotoran dosa. Dengan apa? Dengan amaliyah Ramadan, dengan puasa, dengan sholat tarawih, dengan
dengan zikir, dengan tadarus, dengan zakat fitri, dengan i'tikaf dan lain sebagainya. Insya Allah keluar dari Ramadan dosa kita bersih. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang ibadah bulan Ramadan puasa atas dasar iman dan mengharap ridha Allah, Allah hapus dosa-dosanya. Terakhir, kenapa Rasul menyebut Ramadan syahrul mubarak? Salah satu dari sekian banyak kata Rasulullah, fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Kan di dalamnya ada malam yang apabila kita beribadah malam itu, nilai pahala kita dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu dikenal dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar hanya turun pada bulan Ramadan. Oleh karena itu berharaplah, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini pada malam Al-Qadar kita semua bisa beribadah kepada Allah, dan kita berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali, mari kita mohon kepada Allah, jika di antara kita ada doa-doa yang belum dikabul oleh Allah, kita mohon malam hari ini kabulkan doa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.